tinggal di kawasan Sultannya Bekasi, bukan cuma sekedar bilang ini kawasan Sultan, tapi nama areanya pun Sultan Island by Summarecon Bekasi. Kalau teman-teman lihat di belakang aku ini benar-benar sangat luas banget untuk premium clubhouse-nya. Dan katanya clubhouse yang paling besar di antara seluruh Summarecon Group. Kira-kira kawasan dan rumahnya kayak gimana ya? Kalau lihat gerbang dan kawasannya, aku sih nggak heran ya kalau pada saat ini belum jadi, bahkan rumah contoh belum ada, launching pun belum, ini semuanya sudah sold out tahap pertama untuk tipe yang paling besar teman-teman. Lihat deh gate-nya aja ya, keren banget ya, super megah, bener-bener di kawasan yang paling prestige dan ini klaster terakhir by Summarecon Bekasi. Dan yang dibikinnya adalah masterpiece, desainnya by Thomas Elliot, landscape dan seluruh kawasan Sultan Island sendiri. Kanan kiri aku ini semuanya ada danau ya, yang sudah jadi dan nantinya tipe yang paling besar yang katanya sudah sold out tadi nih, masih ada 1 unit yang teman-teman masih bisa beli dan semuanya itu menghadap ke danau. Sekarang aku mau ajakin teman-teman lihat kawasan dalamnya. Let's go. Ini yang aku cerita tadi, clubhouse yang paling besar dari semua kawasannya Summarecon Group. Dimana enggak, bayangin teman-teman, total 3.000 meter hanya untuk dibikin private clubhouse yang super premium. Nanti ini ya, ada swimming poolnya untuk dewasa, ada swimming pool untuk anak-anak. View-nya langsung ke danau, cakep banget ya, ini kalau malam. Nyala teman-teman, bener-bener enak banget ya. Udah gitu disiapin juga ada jacuzzinya. Nggak ada loh di klaster Summarecon lainnya. Dan ada sauna, gym, multifunction hall yang bener-bener dibikin eksklusif. Nggak sabar kan? Kalau clubhouse-nya aja udah semewah ini, kira-kira gimana rumahnya ya? Bener-bener begitu masuk ke gerbang klasternya aja berasa luxury-nya ya. Jadi nih kalau tinggal di Sultan Island, kita punya privacy yang lebih nih teman-teman, karena gate-nya masuk, ROW-nya aja besar banget sampai dengan 16 meter. Kalau kamu lihat nih ya, di sebelah kiri aku tuh rumah yang belum jadi, itu adalah tipe yang paling besar dengan tipe 18x30. Herannya tahap satunya itu sold out duluan teman-teman. Sekarang udah dibuka tahap keduanya, tapi unitnya sangat limited banget. Tapi hari ini aku mau review ke teman-teman tipe 15x25 yang rumah contohnya ada di belakang aku ini. Nanti aku cerita di dalam ada tipe apa aja sih. Konsepnya yang pasti tropical, desainnya by Thomas Elliot. Yang pasti ya desainernya itu kelas dunia. Kita lihat dalamnya yuk. Ini lagi jam 12 siang loh, sebenarnya udaranya lagi panas banget ya. Tapi berasa anginnya tuh sepoi-sepoi karena penghijauan di sini sudah jadi banget. Apalagi ditambah nih, danau ya menambahkan kesejukan yang pasti. Oke, kita sudah ada di tipe 15x25 Sultan Island. Ya carportnya pasti bisa muat untuk 2 mobil. Nanti kanopi seperti ini udah dikasih teman-teman, ada para-paranya, ada tempered glass yang pasti kalau misalnya lagi panas di sini masih berasa adem banget. Di belakang ini masih ada garasi. Yuk kameramen boleh maju sedikit. Ini garasi yang bisa muat untuk 1 mobil. Yang pasti mobil ukuran besar di area carport garasi total bisa 3 mobil besar tuh masih possible banget. Ya lantainya ini dikasih homogeneous style. Motifnya ini ada warna gelap ya sama abu tua, abu muda. Jadi perpaduannya ini match banget. Lanjut kita lihat di sini ada 1 step tangga ya, kita menuju ke area teras rumahnya nih. Nanti kalau teman-teman rasa di sini bisa dijadikan sebagai rak sepatu, ini masih oke banget. Lanjut di sini ya konsepnya tropical, pasti modern banget. Sekarang aku mau ngajakin kamu untuk lihat dalamnya yuk. Wah ini pintunya ya, butuh effort nih teman-teman untuk bukanya. Berat banget, udah pasti mahal nih ya karena rumahnya aja rumah mahal. Lihat deh lebarnya, lebar sekali. Tinggi ya yang pasti kalau kita mau isi furniture, tukang mau masuk furnish udah nggak usah repot. Udah pasti muat karena pintunya ini enak banget ya. Yang pasti dari solid engineering wood udah dikasih juga smart door lock untuk pintunya. Lanjut kita masuk nih teman-teman. Begitu masuk kita akan ketemu dengan hallway yang menurut aku ini spacious banget. Bisa dijadikan sebagai area foyer. Lantainya udah pakai lantai kuadra. Di sini masih ada 1 powder room. Nah ini
Jadi udah disiapkan juga dari developer ya untuk kloset, wastafel di area powder room ini dan sanitarinya yang pasti pakai kohler. Kita lanjut lihat satu kamar tidur yang ada di lantai 1 yang menurut aku cocok buat kamar orang tua atau kamar tamu. Tapi nggak main-main loh ini ya, kayak junior master bedroom, ukurannya besar. Yang pasti teman-teman nanti bisa pakai ukuran matras 180 2x2. Kanan kiri dikasih nakas yang manis ya kan. Nah ini ada bukaan jendela yang besar yang pasti bisa taruh juga untuk area nontonnya di sebelah sini. Dan udah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam. Dan menurut aku semua speknya ini premium banget teman-teman. Sekarang kita lanjut lihat area utamanya. Di tipe Sultan Island ini ada beberapa tipe. Tipe 12, tipe 15 lantainya udah pakai kuadra. Di sini nanti ditempatkan sebagai area lift teman-teman. Tapi liftnya ini opsional. Kecuali teman-teman pilih yang tipe 18, nanti lantainya sudah pakai marmer, liftnya sudah include. Jadi tinggal nambah aja nih kalau teman-teman pilih yang tipe 12 atau yang 15. Dan yang pasti semua tipe udah dilengkapi dengan smart home system. Kita bisa mengakses elektronik, listrik, semuanya hanya dari satu smart home. Sekarang kita sudah ada di living room yang menurut aku ukurannya nih keren banget teman-teman. Dilengkapi juga dengan double high ceiling sampai dengan 7 meter. Kebayang ya ini chandeliernya kok cakep banget ya vibes-nya. Kalau teman-teman suka dengan model bakarat kristal, wah yang pasti menggantung super mewah di area living room kita nih. Nanti di sebelah sini untuk sofanya teman-teman bisa pakai ya model letter L seperti ini. Bisa muat sampai dengan 10 orang atau 12 orang nih masih possible banget nih. Tinggal dipasang nanti meja seperti ini ya atau bentuknya kotak, sesuaikan aja selera. Menurut aku di sini biar nggak terlalu kosong, teman-teman bisa pasang 2 kursi seperti ini seperti di rumah contoh biar menambahkan kesan estetiknya. Area nontonnya ada di sini teman-teman. Wah, cakep banget ya. Nanti bisa dipasang tembok marmer atau tembok onyx nih, menambahkan kesan elegans ya. Vibes mewahnya makin dapat dan jarak nontonnya pasti ini super lega banget. Udah gitu teman-teman, nanti yang menarik di area living room udah dikasih AC sentral dari developer. Di belakang aku masih ada area backyard yang nantinya teman-teman bisa kembangkan lagi. Mungkin mau dijadikan swimming pool seperti di rumah contoh atau mungkin mau dibikin garden yang estetik. Yang pasti bukaan jendelanya ini besar-besar ya. Pencahayaannya, udaranya udah pasti enak banget. Sekarang kita lanjut lihat area dining roomnya. Lanjut kita akan lihat area diningnya yang pasti lebih private karena kepisah dengan living roomnya teman-teman. Nanti ini kosong aja ya, bisa didesain kayak gini nih. Di sini tinggal dipasangkan aja pantry, kulkas ya. Wah ini menarik banget, boleh dicontek nih teman-teman. Kulkasnya nanti dibikin, wah kamuflase pintunya. Nah ini udah ada untuk area kulkas ya, teman-teman tinggal pasang aja di sini sink. Di sini nanti tinggal dipasangkan sink, kemudian mungkin mau diperlukan kompor bisa dipasang di island table seperti ini, microwave, oven, dispenser tinggal disusun di sini teman-teman. Masih bisa pasang island table di sini ya. Nanti di sini bisa buat breakfast kalau misalnya lagi mau breakfast simple. Lanjut di sini kita ada space untuk sebagai ruang makannya. Meja makannya pasti udah disetting bisa muat sampai dengan 6 atau 8 orang masih possible banget. Yang pasti bukaan jendela ini udah disiapkan juga. Jadi kita lagi makan bersama dengan keluarga, punya view yang cantik ke area taman atau mungkin nantinya kalau di sini dibikin swimming pool, punya view ke area swimming pool. Sekarang kita mau lihat area servisnya. Jadi area servisnya itu terpisah ya teman-teman. Nanti pintu seperti ini udah didapatkan. Nah di sini teman-teman bisa jadikan sebagai area laundry, mesin cuci bisa ditempatkan di sebelah sini ya. Space-nya udah disiapkan oleh developer. Nanti lantainya pakai homogeneous style ukuran 60 x 60. Dan di sini nanti teman-teman akan dapat top table sink untuk dapur kotornya. Ya, tinggal didesain aja, dipasang kitchen set yang cantik. Di sini masih ada satu kamar mandi untuk asisten dan satu kamar tidur. Dan asisten ini masih punya akses yang terpisah dari area ini untuk ke pintu depan. Sekarang kita lihat bagian lain yuk. Nanti karena panjangnya sampai dengan 25 meter masih punya backyard yang sespesies ini teman-teman. Di rumah contoh dibikin sebagai ilustrasi, dibikinkan swimming poolnya. Tapi menurut aku kalau misalnya teman-teman nggak ngerasa butuh banget nih private swimming pool, mendingan berenangnya itu di
clubhouse kita. Begitu cakep ya kan. Nah, tapi kalau misalnya mau dibikin swimming pool masih possible banget. Atau dibikin taman, bisa buat acara barbekyuan ya, party bersama keluarga. Kebayang nggak kalau kita mau ada acara tinggal dibuka aja nih sliding door-nya ya, langsung connecting dengan area outdoor kita. Udah pasti nyaman banget. Aku nggak sabar pengen ngajakin teman-teman lihat lantai 2-nya. Kita sudah naik ke lantai 2. Di sini masih punya private living room, teman-teman. Nanti di sini masih ada kamar-kamar ya, tapi aku belum ke sana karena itu adalah master bedroom yang bakal bikin kamu super amazed kalau lihat ukurannya. Enak banget ya kalau punya rumah dengan double high ceiling kayak gini. Jadi kita masih bisa lihat ke bawah. Dan yang pasti teman-teman, kalau nanti kamu pilih rumah bukan hook, memang kan tidak ada jendela yang sebelah sana, tapi nggak usah khawatir, pencahayaannya pasti tetap maksimal bagus. Karena nanti di sini masih ada jendela ya teman-teman, bukaan semua yang besar-besar, floor to ceiling, karena masih punya backyard nih di bagian belakang. Jadi pencahayaannya pasti dari depan, dari belakang, samping masih oke banget. Kita lanjut, di sini masih ada space. Menurut aku ini space misalnya teman-teman punya grand piano. Wah, bisa taruh di sini nih ya, asik ya. Main piano sambil punya view yang cantik ke danau atau ke swimming pool kita atau ke area clubhouse. Nanti misalnya kalau nggak pakai piano bisa juga sebagai koleksi foto-foto keluarga, spot foto yang Instagramable, asik banget. Tinggal didesain aja, konsul sama interior design. Di sini masih ada satu kamar tidur yang sebenarnya fungsinya sebagai kamar tidur anak, tapi ukurannya wah ini sih besar banget ya. Kalau di rumah-rumah lain ini bisa jadi sebagai master bedroom loh, tapi di Sultan Island ini adalah kamar tidur anak ya, ukurannya very spacious teman-teman. Ini yang pasti semua kamar tidurnya bisa pakai matras ukuran king size, nggak usah mikir lagi nih ukurannya apa. Bukaan jendelanya besar-besar, punya akses juga ini ya untuk ke area balkoni rumah kita. Nah di sini nanti teman-teman bisa jadikan sebagai multifungsi ya, rak-rak buku seperti ini, atau misalnya anaknya suka main padel ya. Sekarang kan anak-anak kecil udah bisa main padel tuh. Di sini juga masih bisa taruh untuk area wardrobe-nya. Oh ya, atau mungkin butuh space untuk meja belajar, masih bisa di sebelah sana. Ya, ini spot yang menurut aku wah asik banget ya. Multifungsi aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut di sebelah kiri ini ada kamar mandi dalam teman-teman. Nah, nanti kamar mandinya yang pasti semua saniternya sama, baik closet, wastafel, sampai glass screen ini udah dipasang juga dari developer. Yang paling menarik, lantainya semua sudah pakai laminated floor. Sekarang kita lihat kamar lainnya yuk. Ini rumah yang menurut aku kalau teman-teman kepengen upgrade rumah yang lebih besar ya, bener-bener yang premium, cocok banget. Oke, aku lanjut cerita di sini. Kalau misalnya teman-teman pilih rumah yang tipe 2 lantai, nanti ini nggak ada ya teman-teman tangganya. Ini tembok aja. Ini tadi space yang untuk sebagai area lift, tapi kalau memang teman-teman nggak pakai berarti void aja, kosong ya. Kita lanjut, di sebelah sini ada satu kamar tidur anak yang menurut aku ukurannya nggak kalah besar sama kamar yang tadi. Aku nggak kebayang ya kalau punya kamar tidur lagi, bisa jadi kamar tidur anak ya. Mungkin kalau udah masuk ke remaja, udah masuk ke dewasa, seneng banget nggak sih kalau punya kamar yang ukurannya gede-gede begini ya, buat sebagai area wardrobe, dressing table, atau mungkin sekaligus sebagai meja belajar. Ini matras yang pasti ukurannya bisa besar, bukan jendelanya nih teman-teman, besar-besar nih. Jadi kita bisa punya view yang cantik tetap ke area depan ya. Lanjut, di sini masih ada kamar mandi yang ukurannya juga cukup lega menurut aku ya, nyaman banget ya. Jadi didesain seperti ini, wah asik banget sih. Penasaran gak sih kalau kamar tidur anaknya udah spacious begini, gimana master bedroomnya ya? Ini bukan cuma sekedar master bedroom teman-teman, tapi benar-benar grand master bedroom aku sebutnya. Ya ukurannya besar sekali. Sebelum teman-teman salvok nih ke area sana, aku mau tunjukin dulu. Ini dijadikan sebagai area untuk matras aja ya. Matras ukuran besar udah pasti muat banget. Di sini masih bisa taruh kursi seperti di rumah contoh, atau mungkin yang lagi ngetren dipasang bench ya, kursi depan. Terus di sini masih bisa taruh rak-rak seperti ini. Nanti mau nonton Netflix nih, asik banget karena jaraknya aja selega ini ya, masih jauh banget. Bahkan masih punya bukaan jendela dan akses pintu untuk ke area balkoni. Jadi yang pasti sirkulasi pencahayaannya di area master bedroom ini udah pasti enak sekali. Siang hari nggak perlu nyalain lampu, udah oke banget. Aku lanjut, di sini ada area walk-in closet
yang menurut aku hampir jarang lihat di rumah-rumah lain. Nah, di sini teman-teman masih bisa jadikan sebagai area wardrobe atau mungkin misalnya mau dibikin spot sebagai meja kerja. Ya, bisa disesuaikan aja dengan keinginan. Kita lanjut lihat ke area sini karena masih gede banget teman-teman. Bisa main peta umpet menurut aku ya. Nah, di sini masih punya space yang cukup lega banget sebagai area wardrobe-nya ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau jadikan ini sebagai area wardrobe, koleksi-koleksi tas, jam tangan mewah, menurut aku masih bisa ya. Di sini pasang untuk island ya, lemari gitu ya, di sini island buat taruh koleksi-koleksi perhiasan, jam tangan atau mungkin aksesoris lainnya. Ini bukaannya pasti banyak banget nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sampai bisa 14 pintu lemari. Gede banget ya. Nggak usah rebutan sama bapak atau ibu ya. Jadi nggak usah bingung bagaimana ngebaginya. Di sini dijadikan spot sebagai dressing table. Sekarang aku mau ngajakin teman-teman lihat ensuite bathroomnya. Wah, ini nih definisi rumah yang sesuai dengan namanya. Sultan Island, rumahnya kayak sultan, vibes di master bedroom punya ensuite itu nggak kalah penting ya. Nanti ini hanya sebagai kamar mandi master bedroom aja teman-teman. Untuk klosetnya di sebelah sini sama semuanya masih pakai kohler, screen glassnya jadi terpisah. Untuk area showernya glass screen, shower screen udah dikasih sama developer. Ini nih yang menarik ya, semua tipe udah dikasih standing alone bathtub ya. Cakep banget, kita udah pulang kerja capek ya, kepengen relax berendam, punya view yang pasti karena masih ada bukaan jendela dan udah disiapkan untuk top table-nya seperti ini teman-teman. Nanti motifnya juga sama dan sudah dikasih 2 wastafel untuk master bedroom. Sekarang kita sudah ada di lantai 3. Jadi buat teman-teman yang pilih tipe premium attic dengan bangunan 3 lantai, nanti punya area ini teman-teman. Di sini bisa dijadikan sebagai multifunction area ya, yang pasti ukurannya lega sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih yang tidak pakai lift, ada tangga dari sini tinggal naik aja. Di sini nanti lantainya sama masih pakai kuadrat, ceilingnya juga cukup tinggi. Ini bagian dari interior aja, bisa dicontek nih teman-teman, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut lihat, di sini ada satu ruangan yang menurut aku bisa dijadikan sebagai kamar tidur, ruang yoga, fitness, atau mau dibikin khusus ruang kerja biar lebih private, lebih konsen nih kerja di sini. Udah dilengkapi juga dengan private balcony dan juga sudah lengkap dengan ensuite bathroomnya, jadi sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Sekarang kita lihat rooftop outdoornya. Kalau teman-teman tanya, nanti dapat nggak sih Dep kayak begini? Nanti ini kosongan aja teman-teman. Yang pasti teman-teman akan dapat railing balkonnya. Nanti tinggal didesain ya, mau dibikin tetap outdoor atau indoor, atau dibikin seperti ini nih, semi indoor outdoor bisa juga. Ya pasti enak banget kalau misalnya didesain seperti ini. Kalau teman-teman pilih yang tipe 18, udah pasti view-nya semua ke danau. Cakep banget. Atau mungkin kalau tipe 12 dan 15, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena jarak rumah kita sama rumah depannya ini jaraknya cukup jauh. ROW-nya tadi yang aku cerita 14-16 meter. Jadi yang pasti pandangannya bakal lepas dan ngelihat ke area city view Summarecon Bekasi. Lokasi dan fasilitas di Summarecon Bekasi yang sebenarnya teman-teman nggak perlu ragukan lagi. Mulai rumah sakit, sekolah, mall, sampai dengan akses tol itu sudah deket banget ya. Cuman sekitar 2-5 menit aja. Bahkan kita punya area komersial BCBD untuk area kuliner. Jadi yang pasti kenapa sih orang-orang banyak banget kepengen tinggal di area Summarecon Bekasi? Karena memang selengkap itu dan fasilitasnya udah jadi banget. Kelihatan ya grand living areanya, ceilingnya sampai dengan 7 meter. Aku duduk di sini berasa super luxury banget. Dan ini klaster yang pertama kali Summarecon Bekasi luncurkan sepremium ini teman-teman. Gimana enggak, desainernya aja Thomas Elliot.
desainer kelas dunia yang pasti. Bikin rumah mewah, rumah mahal itu bisa aja di mana aja ya kan. Tapi kalau di kawasan eksklusif dan khusus dibikin ala private island kayak gini, menurut aku cuma ada di Sultan Island loh by Summarecon Bekasi. Tipe rumahnya tipe 12x25 dan 15x25 dengan pilihan tipe 2 atau 3 lantai dan tipe 18x30 yang paling banyak diburu orang nih. Dengan bangunan semuanya 3 lantai ya. Jadi menarik banget yang pasti dan masih ada unit-unit limited untuk tipe besar 18x30. Teman-teman boleh kontak Debbie karena harganya menurut aku juga masih super affordable kalau kamu dapet layout dan juga desain rumah yang sepremium ini. Harga start dari 9 miliaran untuk tipe 12, start dari 12 miliaran untuk tipe 15 dan harga untuk tipe 18 masih ada satu unit yang harganya sekitar 26 miliaran. Dilengkapi dengan premium clubhouse yang belum pernah ada clubhouse sebesar dan semewah ini di area Summarecon lainnya. Buat teman-teman yang pengen private showing atau pengen tanya-tanya boleh kontak Debbie dengan klik nomor yang ada di bawah ini atau boleh follow akun Instagram dan TikTok aku supaya teman-teman bisa terus update tentang properti lainnya. See you di next video.